Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3073, Tidak Tertarik Padamu. Lan Ling mendorong kultivasinya hingga ke titik ekstrim dan melancarkan serangan yang mengerikan. Kultivasi Lan Ling sangat mendalam. Dia hanya setengah langkah dari alam Raja Dewa dan tampaknya dapat menerobos ke alam Raja Dewa kapan saja. Terlebih lagi, dia sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat daripada saat mereka berada di kota kuno Star Moon. Lu Ming merasa bahwa dia bahkan lebih kuat daripada Jin Yuan dan tidak lebih lemah dari Chu Baxing. Jelas, Lu Ming bukan satu-satunya yang telah meningkat di kota kuno Star Moon. Yang lainnya juga telah meningkat. Membunuh bulan. Lu Ming berteriak pelan dan langsung mengaktifkan kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula karakter pertempuran, menyebabkan kekuatan tempurnya melonjak. Kemudian, dia menyerang dengan tombaknya. Sinar tombak berbentuk bulan sabit ditembakkan ke arah Lan Ling. Ledakan. Tabrakan kedua menimbulkan gelombang yang lebih menggemparkan. Untungnya, mereka berdua sudah terbang tinggi di langit. Kalau tidak, seluruh perkemahan universal akan terkejut oleh mereka. Tabrakan ini masih belum menentukan pemenang. Gerakan kedua. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi wajah Lan Ling berubah makin buruk dan pedang yang diarahkan ke tubuhnya makin kuat. Seni pedang dewa, bunuh. Mati, teriak Lan Ling. Dia mengayunkan pedangnya, menciptakan bayangan pedang dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing panjangnya 10.000 meter. Seluruh kekosongan itu diisi dengan bayangan pedangnya. Kemudian, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas Lu Ming dengan kekuatan tak terbatas. Jika Lu Ming tidak berhasil menembus alam dewa langit tingkat ke-6, dia pasti harus berubah wujud menjadi dewa kuno berbaju hijau untuk menghadang gerakan ini. Namun, Lu Ming tidak perlu melakukannya sekarang. Fenomena naga surgawi, rantai es. Dengan satu pikirannya, Lu Ming mengeluarkan dua keterampilan rahasia, fenomena naga surgawi dan rantai es. Dan EBSP, mengaum. Raungan naga bergema di angkasa. 99 naga surgawi bercakar 9 terbang keluar dan menerkam ke arah bayangan pedang yang memenuhi langit. Pada saat yang sama, 9 rantai es itu seperti naga es yang menari-nari, melingkari tubuh Lu Ming. Rasa dingin yang mengerikan hampir membekukan ruang, dan potongan-potongan es muncul di ruang itu. Ledakan. Fenomena naga surgawi adalah yang pertama kali terkena. Ia bertabrakan dengan bayangan pedang yang memenuhi langit dan meledak terus-menerus. Namun, dengan sangat cepat, 9 naga suci itu runtuh di langit yang dipenuhi bayangan pedang. Kemudian, langit yang dipenuhi bayangan pedang menebas rantai es. Bongkahan es yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan rantai es itu bergetar tanpa henti. Pecahkan suasana. Tombak panjang Lu Ming terus-menerus menusuk. Sinar cahaya tombak terbang keluar seperti meteor dan bertabrakan dengan bayangan pedang Lan Ling. Kehampaan itu bergemuruh terus-menerus selama beberapa menit sebelum tabrakan berhenti. Lu Ming mundur 1000 meter. Namun, napasnya stabil dan ia berhasil memblokir bayangan pedang roh indigo. Mata Lan Ling terbelalak tak percaya. Dulu, saat mereka berada di kota kuno bintang bulan, Lu Ming hanya bisa berlari menyelamatkan diri saat melihatnya. Dia bahkan mungkin tidak mampu menahan satu gerakannya. Namun, Lu Ming sebenarnya bisa menahan 3 gerakannya sekarang. Yang terpenting, dia sudah menggunakan jurus pamungkasnya untuk jurus terakhir. Kemampuan Lu Ming meningkat terlalu cepat. 3 gerakan. Lu Ming berkata dengan tenang. Aku rasa aku tidak bisa menekanmu hari ini. Lan Ling menjadi marah karena malu. Dia menjerit pelan dan melepaskan aura mengerikan saat dia menyerang Lu Ming lagi. Sekarang, giliranku. Tatapan mata Lu Ming berubah dingin saat ia menggunakan teknik 9 Kun Peng Surgawi. Dalam sekejap, ia menyerang ke arah Lan Ling. Saat melakukannya, tubuhnya membengkak dan ia berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau. Asyik. Dan EBSP, dewa kuno berbaju besi hijau itu tingginya beberapa ratus meter, begitu besarnya sehingga Lan Ling seperti semut jika dibandingkan. Lu Ming mengulurkan tangannya dan meraih roh indigo. Telapak tangan itu terjulur, dan langit bergemuruh. Itu sangat menakutkan. Seni pedang dewa, tebas. Lan Ling berteriak. Bayangan pedang membubung ke langit dan menebas telapak tangan Lu Ming. Namun,
Lu Ming mengendalikan rantai es untuk melilit telapak tangannya guna memperkuat pertahanannya. Dengan rantai es dan sisik hijau milik Dewa Kuno yang berbaju besi hijau, Lu Ming tidak takut terhadap bayangan pedang Lan Ling. Saat tangan itu turun, bayangan pedang Lan Ling hancur. Ekspresi wajah Lan Ling berubah drastis. Ia ingin mundur tetapi sudah terlambat. Ia mengulurkan tangan dan menangkap Lan Ling di tangannya. Lan Ling berusaha mati-matian untuk melawan, tetapi Lu Ming mengendalikan energi surgawinya. Energi surgawi yang mengerikan itu menyerbu tubuh Lan Ling. Dengan kaget, Lan Ling menghela napas pelan. Ia merasa bahwa energi surgawi di tubuhnya hampir tercerai-berai. Tubuhnya gemetar dan ia kehilangan semua kekuatannya. Akibatnya, dia dikendalikan dengan kuat oleh Lu Ming dan tidak bisa melawan. Pada tingkat kultivasi Lu Ming saat ini, dia dapat sepenuhnya menekan roh indigo setelah berubah menjadi Dewa Kuno berbaju hijau. Setelah menguasai roh indigo, tubuh Lu Ming dengan cepat menyusut dan kembali ke keadaan normal. Ia menggunakan rantai es untuk menjebak roh indigo. "Lepaskan aku, cepat lepaskan aku." Lan Ling berteriak dan memberontak sekuat tenaga, tetapi sia-sia. Dia tidak bisa melepaskan diri. "Membiarkanmu pergi. Kau sudah mencoba membunuhku berkali-kali di kota kuno bintang bulan. Kupikir aku bahkan telah menyelamatkanmu. Sekarang, kau mencoba membunuhku lagi. Katakan padaku, apakah menurutmu aku akan membiarkanmu pergi?" Lu Ming mencibir dan berjalan ke sisi Lan Ling. Lalu apa yang ingin kamu lakukan?" Lan Ling berkata sambil menggertakkan giginya. "Apa yang kamu inginkan? Apa pendapatmu?" Lu Ming terkekeh dan matanya mengamati sekujur tubuh Lan Ling. "Kau, jangan pernah berpikir tentang itu. Aku katakan padamu, ayahku pasti sedang mengawasi tempat ini. Beranikah kau?" Lan Ling memanggil. "Ayahmu. Ayahmu tidak sabar menungguku mengeksekusimu saat itu juga." Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Di puncak bintang, di Taman Lan Sang baru saja menyeruput tehnya, namun saat itu, ia memuntahkan semuanya. "Si kecil ini, bagaimana kau bisa berkata seperti itu?" Gerutu Lan Sang, merasa sedikit canggung. Benar sekali, semua yang terjadi antara Lu Ming dan Lan Ling berada di bawah pengawasan Lan Sang. Namun, Lu Ming benar. Jika Lu Ming benar-benar ingin melakukan roh indigo, dia akan dengan senang hati melakukannya. Kamu, omong kosong." Lan Ling melotot ke arah Lu Ming dengan penuh kebencian. "Tapi jangan khawatir, aku tidak tertarik padamu." Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, menyebabkan Lan Ling menggertakkan giginya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasakan perasaan tidak nyaman di hatinya. Lu Ming tidak tertarik padanya. Apakah dia sungguh tidak menarik? Harus dikatakan bahwa pikiran wanita sangat aneh. Namun, hukuman tidak dapat dihindari. Jika aku tidak memberimu pelajaran, aku juga tidak akan merasa senang. Lu Ming tersenyum dan melangkah maju. Ia mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan bagian tertentu dari binatang roh indigo. Setelah itu, ia memberinya pelajaran. Bab 3074, Qiu versus Lan Ling. Setelah diberi pelajaran oleh Lu Ming, roh indigo akhirnya menyerah. "Akhirnya kau memohon belas kasihan. Ayo, katakan padaku, apakah kau masih berani memukul dan membunuhku saat kau melihatku di masa depan?" Lu Ming terus bertanya. "Tidak, aku tidak berani." Di bawah ancaman Lu Ming, roh indigo akhirnya menyerah. Meskipun dia ingin memotong Lu Ming menjadi 8 bagian, dia tidak berani memaksakan diri dalam keadaan seperti itu. Sampai sekarang, ayahnya, Lan Sang, belum muncul. Dia tahu bahwa Lan Sang sengaja tidak muncul untuk menjodohkannya dengan Lu Ming. Dia tidak bisa mengandalkan Lan Sang. Dia merasa ingin menangis. Ayah macam apa dia? Dia tidak sabar untuk menikahkannya dengan orang lain. Bukannya tidak ada yang menginginkannya. Ya, begitulah. Bersikaplah lebih jujur di masa depan. Aku, Lu Ming, adalah seorang pria sejati. Aku tidak akan mempersulitmu. Lu Ming terkekeh. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan rantai es itu. Bagaimanapun, Lan Ling adalah putri Lan Sang. Tidak apa-apa memberinya pelajaran, tetapi tidak baik jika bertindak terlalu jauh. Lan Ling menggertakkan giginya dan merasa sangat sedih. Dia membenci Lu Ming dan memarahinya ribuan kali dalam hatinya. Bagaimana mungkin Lu Ming masih berani menyebut dirinya seorang pria sejati?
Meskipun Lan Ling membenci Lu Ming, dia tidak berani mengambil tindakan apapun sekarang. Dia bukan tandingan Lu Ming. Lu Ming, aku akan mengingat ini. Aku pasti akan membalasmu saat aku berhasil menembus alam Raja Dewa. Lan Ling mengumpat dalam hatinya. Ayo pergi, Lu Ming berkata dan turun dari langit. Dia terus menuju ke kediamannya dengan Lan Ling mengikutinya dengan patuh. Halaman Lan Sang. Hehe, mereka sudah mulai menggoda. Ini pertanda baik, pertanda baik. Lan Sang tertawa beberapa kali. Jika Lan Ling melihat ekspresi Lan Sang, dia mungkin akan muntah darah. Tidak lama kemudian, Lu Ming dan Lan Ling tiba di halaman Lu Ming. Tuan muda, di halaman, Qiu Yue sedang berlatih ilmu pedang. Ketika dia melihat Lu Ming, dia langsung terbang keluar. Qiu Yue, bagaimana dengan kultivasimu? Lu Ming menghampirinya dan tersenyum. Saya jauh lebih terampil sekarang. Saya yakin tidak akan butuh waktu lama bagi saya untuk dapat mengendalikannya sepenuhnya. Wanita muda ini. Qiu Yue menatap Lan Ling. Qiu Yue mengenali Lan Ling. Ketika mereka meninggalkan kota kuno Star Moon, Lan Ling menatap Lu Ming dengan dingin. Qiu Yue bahkan mengolok-olok Lu Ming. Tentu saja, dia penasaran melihat Lu Ming dan Lan Ling bersama. Aku Lan Ling. Sebelum Lu Ming sempat berkata apa-apa, Lan Ling melangkah maju dan berkata dengan dingin, Lu Ming, aku bisa mengikutimu. Tapi kau harus mengusirnya. Lalu, dia menunjuk ke arah Qiu Yue. Qiu Yue sedikit tertegun dan memperlihatkan ekspresi penasaran. Lu Ming mengerutkan alisnya. Apa kau gila? Qiu Yue adalah istriku. Kenapa aku harus mengusirnya? Katanya. Karena dia istrimu, maka kamu ingin mengusirnya. Lan Ling berkata sambil menggertakkan giginya. Ada yang salah dengan otakmu. Terserah padamu apakah kamu mau ikut atau tidak. Kalau kamu tidak mau ikut, kamu bisa pergi sendiri. Lu Ming melambaikan tangannya dan tidak peduli dengan Lan Ling. Asyik, pedang roh biru terhunus, dan aura kuat menekan ke arah Qiu Yue. Ledakan, Lu Ming melangkah maju dan kekosongan bergetar terus-menerus. Aura kuatnya langsung menghancurkan aura roh indigo. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu tidak cukup. Lu Ming menatap roh indigo, kilatan dingin bersinar di matanya. Dia tidak peduli jika pihak lain menyerangnya, tetapi dia tidak bisa melakukannya pada Qiu Yue. Tidak peduli siapa pihak lain itu, dia tidak akan bersikap sopan. Melihat ekspresi Lu Ming, jantung Lan Ling berdebar kencang karena terkejut. Namun, meskipun dia keras kepala, dia tidak akan mundur. Lu Ming, kau harus mengerti apa yang akan kau lakukan di masa depan. Kau adalah seseorang yang akan melakukan hal-hal hebat, dan musuh-musuh yang akan kau hadapi semuanya sangat kuat. Jadi, orang-orang di sisimu tidak boleh menjadi sampah dan tidak boleh menjadi beban bagimu, mengerti? Lan Ling berkata dengan dingin. Maksudnya jelas, Qiu Yue tidak memenuhi syarat untuk tetap berada di sisi Lu Ming. Pergilah, kembalilah dan katakan pada Lan Sang bahwa kau tidak dibutuhkan di sini. Lu Ming berteriak dingin. Lu Ming, kamu. Lan Ling sangat marah. Sejak dia masih muda, tidak ada seorang pun yang pernah memperlakukannya seperti ini. Dia adalah wanita yang cantik. Setiap pria yang melihatnya akan patuh padanya, kecuali Lu Ming. Tuan muda, karena nona ini ingin menguji kekuatan Qiu Yue, maka biarkan dia mencobanya. Pada saat ini, Qiu Yue berbicara. Dia melangkah maju dan mendarat di depan Lu Ming. Qiu Yue sebenarnya memiliki harga dirinya sendiri. Hanya saja dia menyimpan harga dirinya di depan Lu Ming. Namun itu tidak berarti orang lain dapat menghina atau memandang rendah dirinya. Secara khusus, dia telah meremehkannya di depan Lu Ming dan merasa bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk berada di sisinya. Oleh karena itu, Qiu Yue memutuskan untuk bergerak. Mata Lu Ming berkedip namun dia tidak menghentikannya. Dia tentu saja memahami temperamen Qiu Yue. Terlebih lagi, Qiu Yue tidak sama seperti sebelumnya. Jika mereka bertarung, dia mungkin tidak akan kalah dari Lan Ling. Baiklah, hati-hati. Lu Ming mendesak. Qiu Yue mengangguk dan menatap Lan Ling, nona muda, maju terus, lakukan yang terbaik. Bagus sekali. Coba aku lihat seberapa cakap wanita yang diincar Lu Ming itu. Lan Ling menggertakkan giginya dan mendorong basis kultivasinya hingga batasnya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat betapa baiknya Lu Ming memperlakukan Qiu Yue, dia merasakan ketidaknyamanan yang tidak dapat dijelaskan.
Dia tidak sabar untuk segera mengalahkan Qiu Yue dan membuktikan bahwa dia lebih kuat darinya. Suara mendesing. Lanling melancarkan gerakannya. Bayangan pedang ditebaskan, menyebabkan kekosongan bergemuruh. Akan tetapi, saat Lanling bergerak, Qiu Yue pun ikut bergerak. Senjata Qiu Yue adalah pedang tajam. Pedang itu menebas, dan cahaya bilah pedang itu bagaikan bulan, putih dan menyilaukan. Dentang. Cahaya pedang dan bayangan pedang saling bertabrakan, menciptakan cahaya pedang dan cahaya pedang yang tak berujung. Setelah suara keras, kedua sosok itu terdorong mundur selusin langkah. Pada pertukaran pertama, keduanya berimbang. Qiu Yue baik-baik saja, tetapi mata Lanling memperlihatkan keterkejutan. Dia tidak pernah menduga Qiu Yue begitu kuat. Qiu Yue baru berada di tingkat ke-9 alam Dewa Surgawi. Dia tidak hanya telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal, tetapi dia juga mampu memblokir serangannya. Hal ini semakin membangkitkan semangat kompetitifnya. Lagi, dan EBSCP, seni pedang surgawi. Teriak Lanling saat dia mengedarkan kekuatan surgawinya secara maksimal dan menggunakan keterampilan uniknya, seni pedang surgawi. Wus, wus, wus. Bayangan pedang yang mengerikan meledak dan menebas Qiu Yue. Qiu Yue mengeluarkan raungan panjang, dan cahaya 9 warna terpancar dari tubuhnya. Dikombinasikan dengan teknik pedangnya, cahaya itu berubah menjadi garis-garis cahaya pedang saat dia melancarkan serangan balik. Pertarungan sengit kedua bidadari di udara itu sontak membuat warga di pelataran lain waspada. Bab 3075, Konspirasi Keluarga Jin. Satu demi satu, sosok-sosok terbang keluar dari halaman. Ketika mereka melihat pertarungan antara Qiu Yue dan Lanling, mereka tercengang. Pertarungan dua sosok cantik di udara itu tak hanya sedap dipandang mata, tetapi juga amat mengerikan. Wow, kekuatan yang mengerikan. Faktor kekuatan surgawi asal. Keduanya telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Ya dewa, bukankah ini terlalu kuat? Siapa mereka? Mereka semua sangat cantik. Aku tahu. Dia adalah seorang wanita yang tampaknya adalah anggota baru, Luming. Saat itu, dia memasuki kota kuno bintang bulan dan melewati gerbang langit. Tidak mungkin, kan? Saat itu, dia hanya dewa surgawi tingkat kedua. Sekarang, dia benar-benar mencapai dewa surgawi tingkat ke-9. Bagaimana dia bisa berkultivasi seperti ini? Petik 2. Benar-benar aneh. Tanpa diragukan lagi, kultivasi Qiu Yue telah mengejutkan semua orang. Beberapa orang bahkan menduga bahwa Qiu Yue telah mengembangkan semacam teknik kultivasi yang menyembunyikan level kultivasinya. Ketika pertama kali memasuki kota kuno Star Moon, dia telah menyembunyikan level kultivasinya. Di atas puncak bintang, dekat puncak-puncak bintang, terdapat beberapa halaman tempat tinggal para jenius dari perkemahan universal. Namun, kultivasi mereka bahkan lebih mengerikan. Banyak dari mereka telah mencapai alam Raja Dewa. Ini adalah kelompok kesayangan surga yang paling menakutkan di perkemahan universal. Namun, pada saat ini, orang-orang ini juga terkejut. Mereka terbang keluar dari halaman dan menonton dari kejauhan. Wanita-wanita cantik, kekuatan yang luar biasa. Ketika orang-orang ini melihatnya, mereka juga takjub. Memiliki kekuatan di bawah alam Raja Dewa merupakan ancaman besar bagi mereka. Dentang, dentang, dentang. Qiu Yue dan Lanling masih bertarung. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lebih dari 100 jurus. Meskipun kultivasi Qiu Yue sedikit lebih lemah dan hanya berada di alam dewa surgawi tingkat ke-9, dia mengendalikan banyak jenis energi surgawi tingkat dewa, yang sepenuhnya menutupi kurangnya kultivasinya. Meskipun pemahaman Qiu Yue tentang keterampilan surgawi tidak sebaik Lanling, dia memiliki cahaya surgawi 9 warna yang unik pada hati orang suci 9 lubang, yang akan sangat meningkatkan kekuatan serangannya. Untuk sesaat, sulit menentukan pemenang di antara keduanya. Awalnya, Qiu Yue tidak begitu familiar dengan kontrol kekuatan Sen. Seiring berjalannya pertempuran, Qiu Yue semakin familiar dengan kontrol kekuatan Sen. Saat dia menggunakannya, dia menjadi semakin nyaman dan kekuatannya pun semakin kuat. Pada akhirnya, Qiu Yue perlahan-lahan mulai menguasai keadaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, hati Lanling dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan Qiu Yue berada di luar dugaannya. Dia tidak hanya bisa bertarung dengannya, tetapi dia juga memiliki keunggulan.
Yang paling membuatnya menderita adalah karena tingkat kultivasi Qiu Yue masih di alam Dewa Surgawi tingkat ke-9. Lan Ling selalu menjadi sosok yang tak terkalahkan di antara mereka yang berada di level yang sama, dan sangat sedikit yang mampu bertarung melawannya, apalagi mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah darinya. Kepercayaan dirinya telah menerima pukulan berat. Cahaya penghancur dewa. Tiba-tiba, Qiu Yue bergumam dan memancarkan cahaya penghancur dewa. Qiu Yue menempelkan cahaya penghancur dewa ke pedangnya dan menebasnya. Dentang. Pedang itu mengenai pedang tempur Lan Ling, menyebabkannya bergetar hebat. Ki pedang di atasnya tersebar. Tubuh Lan Ling yang halus bergetar dan dia terlempar sejauh 10.000 meter. Darah menetes dari sudut mulutnya. Kamu kalah. Qiu Yue tidak melanjutkan pengejarannya. Dia berdiri di udara dan suaranya yang jernih terdengar. Ekspresi wajah Lan Ling sangat buruk. Dia menggigit bibirnya dan air mata mengalir di matanya. Sebelumnya, dia mempertanyakan kualifikasi Qiu Yue untuk berada di sisi Lu Ming. Fakta telah membuktikan bahwa Qiu Yue lebih memenuhi syarat daripadanya. Aku kalah, tapi di masa depan, aku pasti akan mengalahkanmu. Lan Ling berkata sebelum berbalik dan pergi. Dia tidak lagi memiliki wajah untuk tinggal. Setelah Lan Ling pergi, Lu Ming menghela napas lega. Jika Lan Ling bersikeras tinggal di halamannya, dia akan sakit kepala. Tuan muda, sepertinya ada wanita cantik lain yang tertarik padamu. Qiu Yue datang ke sisi Lu Ming dan tersenyum. Ada apa? Kamu cemburu? Lu Ming bercanda. Wajah Qiu Yue memerah. Tentu saja tidak. Tuan muda sangat luar biasa. Pasti banyak gadis yang menyukainya. Selama Qiu Yue bisa berada di sisi tuan muda, aku akan merasa puas. Hati Lu Ming terasa hangat. Dia memegang tangan Qiu Yue dan berjalan ke halaman. Setelah itu, tentu saja terjadi perkelahian lagi. Setelah itu, Lan Ling tidak datang lagi. Lu Ming senang bermalas-malasan. Dia fokus berkultivasi dalam pengasingan dan memahami teknik tombak overload. Di sisi timur perkemahan universal, ada tempat yang kaya akan Ki Surgawi. Istana-istana mewah yang luas dibangun di tempat ini. Tempat ini merupakan markas besar keluarga Jin di kediaman 9 Raja Surgawi Absolut. Di aula besar, kepala klan Jin, beberapa ahli klan Jin, dan Jin Yuan sedang mendiskusikan sesuatu. Suasana di aula utama sangat tegang. Tuan keluarga Jin memancarkan aura dingin. Aku baru saja menyendiri sebentar, dan hal sebesar ini sudah terjadi. Katakan padaku, siapa yang membunuh Jin Xing? Siapa yang punya nyali untuk membunuh orang kesayangan klan Jinku? Kata ketua keluarga Jin dengan suara yang dalam. Suaranya seperti mengandung badai yang mengerikan. Jin Xing, sebagai salah satu dari 4 pahlawan klan Jin, memiliki masa depan yang cerah di depannya. Namun sekarang, dia malah terbunuh di kubu universal. Sungguh mengherankan jika dia tidak marah. Di hadapan tuan dari keluarga Jin, Jin Yuan yang sombong bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Kepala keluarga, orang yang membunuh Jin Xing adalah seorang pria bernama Lu Ming. Emas batangan menjawab dengan jujur. Lu Ming, dari kekuatan mana dia berasal? Tidak ada keluarga Lu di rumah besar 9 Raja Surgawi yang absolut. Tuan dari keluarga Jin bertanya. Orang ini bukan dari keluarga bangsawan manapun. Dia berasal dari sistem bintang langit Qin. Katanya emas batangan. Bagaimana mungkin seseorang dari wilayah bintang surga Qin bisa membunuh Jin Xing? Lagi pula, karena Jin Xing sudah terbunuh, mengapa kau tidak membunuh bocah itu untuk membalas dendam? Tuan dari keluarga Jin menatap Jin Yuan dengan dingin. Batangan emas itu bergetar dan berkeringat dingin. Dia menjawab dengan jujur, kepala klan, jika aku menyerang, tapi, aku bukan tandingannya. Kau bukan tandingannya. Sebenarnya ada seorang jenius sekuat itu di wilayah bintang langit Qin. Tuan keluarga Jin sedikit terkejut. Orang ini sangat mengerikan. Dia hanya dewa surgawi tingkat kelima, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat. Dia tidak hanya mengalahkanku, tetapi dia juga mengalahkan para jenius lain dari istana Raja Surgawi dan memperoleh harta karun. Jin Yuan segera menceritakan semua yang terjadi di kota bintang bulan. Benar-benar ada hal seperti itu. Tuan dari keluarga Jin dan beberapa ahli dari keluarga Jin tercengang setelah mendengar ini. Mereka benar-benar terkejut. Aneh. Orang ini pasti orang aneh yang sangat beruntung. Kalau kita menyinggung orang seperti dia, kita harus menyingkirkannya. Kata tuan keluarga Jin dengan dingin.
Namun, pihak lain selama ini tetap berada di kubu universal. Tidak mudah untuk bergerak. Seorang lelaki tua dari keluarga Jin mengerutkan kening. Kepala keluarga, para tetua, Lu Ming ini sangat dekat dengan keluarga Wu. Di kota kuno Star Moon, tuan muda dari pasukan bersayap, Yi Xiang, telah menyinggung Lu Ming. Lu Ming selalu ingin membunuh Yi Xiang. Selama ini, dia telah meminta keluarga Wu untuk mencari tahu tentang keberadaan Yi Xiang. Ini mungkin kesempatan. Jin Yuan menyarankan. Mata tuan keluarga Jin juga berbinar. Maksudmu kau ingin menggunakan sayap melonjak untuk memancing Lu Ming keluar. Bab 3076 Badai yang sedang terjadi. Kau ingin menggunakan Soaring Wings untuk memancing Lu Ming keluar. Tuan dari keluarga Jin menatap Lu Ming. Benar sekali. Jika Lu Ming ingin membunuh Yi Xiang, dia pasti akan meninggalkan kubu universal. Pada saat itu, kita akan menyiapkan beberapa kambing hitam dan memiliki alasan serta kesempatan untuk membunuhnya. Batangan emas menjawab, matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Baiklah, mari kita lakukan itu. Tuan keluarga Jin tertawa. Kepala keluarga, Lu Ming itu juga telah membunuh beberapa orang jenius dari keluarga Qin. Kita bisa meminta keluarga Qin untuk bergabung dengan kita dalam masalah ini. Katanya emas batangan. Aku mengerti. Aku akan pergi ke keluarga Winged People sekarang. Kau pergi dan undang para ahli dari keluarga Qin untuk pergi dan membahasnya. Pada akhirnya, kepala keluarga Jin memberi instruksi kepada seorang tetua. Tetua klan Jin menerima perintah dan bergegas menuju klan Qin. Kepala keluarga Jin bergegas mendatangi keluarga manusia bersayap. Sebenarnya, telah terjadi kekacauan di keluarga Qin selama 2 hari terakhir. Beberapa jenius teratas dari keluarga Qin telah tewas di tangan Lu Ming. Para petinggi keluarga Qin sangat marah dan ingin berurusan dengan Lu Ming. Tentu saja, kedatangan orang-orang dari klan Jin membuat mereka langsung akrab. Kepala klan dari klan Qin langsung berangkat sendiri dan bergegas ke keluarga orang-orang bersayap untuk membahas cara menghadapi Lu Ming. Di aula keluarga manusia bersayap, para ahli dari 3 keluarga besar telah berkumpul hanya untuk membahas bagaimana cara menghadapi seorang junior. Apa rencanamu? Kepala klan manusia bersayap menatap kepala klan Jin dan bertanya. Suruh Yi Xiang meninggalkan keluarga bersayap dan berkeliling dunia. Akan lebih baik jika dia bisa memancing Lu Ming untuk membunuhnya di tempat ramai. Begitu dia berhasil, kita akan punya 100 alasan untuk membunuhnya. Bahkan kubu universal tidak bisa melindunginya. Kata tuan keluarga Jin dengan dingin. Wah, kepala klan manusia bersayap itu menggebrak meja dengan keras. Dia menatap kepala klan Jin dengan tatapan tidak ramah dan berkata, maksudmu kita harus mengorbankan putraku, Yi Xiang, dan membiarkan Lu Ming membunuhnya. Haha, Saudara Yi, kamu salah paham. Tentu saja tidak. Tuan Muda Yi Xiang hanyalah umpan. Kamu dapat mengatur para ahli untuk melindungi Tuan Muda Yi Xiang. Kemudian, atur beberapa orang yang tidak penting untuk dibunuh oleh Lu Ming. Itu sudah cukup. Kepala keluarga Jin tertawa. Lebih tepatnya begitu. Anak nakal itu bertekad membunuh anakku. Kita harus menyingkirkannya secepat mungkin. Kepala klan dunia bersayap mengangguk. Ketiga patriark segera mulai membahas rinciannya. Lu Ming tidak tahu semua ini. Selama 10 hari berikutnya, Lu Ming berfokus pada pemahaman, teknik tombak overload, dan akhirnya membuat kemajuan besar. Dia telah berhasil mengolah teknik tombak overload tingkat pertama. Selanjutnya, dia hanya perlu mengolahnya secara perlahan. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan serangan Dewa Perang dan membacanya secara rinci. Pada saat ini, ekspresi Lu Ming berubah. Dia mengakhiri pemahamannya dan jimat giok transmisi suara muncul di tangannya. Sebelumnya, dia baru mengakhiri kultivasinya ketika dia merasa seseorang telah mengiriminya transmisi suara. Yi Xiang, kami punya berita. Mata Lu Ming berbinar saat dia menggunakan indera spiritualnya untuk memindai jimat giok transmisi suara. Wu Minglah yang mengirim pesan itu padanya. Sebelumnya, dia telah meminta Wu Ming dan yang lainnya untuk mencari tahu lebih banyak tentang sayap melayang, dan sekarang dia akhirnya mengetahuinya. Lu Ming meninggalkan halaman. Seperti yang diduga, dia melihat Wu Ming, Wu Yue, dan Wu Ziqiong di luar pintu. Saudara-saudara Wu, di mana Yi Xiang? Kalian sudah kembali ke perkemahan universal? Lu Ming bertanya. Tidak, aku tidak melakukannya. Tidak, Wu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, kami telah mengetahui bahwa Yi Xiang telah dikurung di keluarga orang bersayap selama beberapa waktu,
tetapi dia pergi 7 atau 8 hari yang lalu. Dia telah berpindah-pindah di distrik awan yang membumbung tinggi selama ini. Wilayah awan yang menjulang tinggi. Tatapan mata Luming berkedip. Setelah tiba di rumah 9 Raja Surgawi Absolut, Luming tentu saja melakukan beberapa penelitian di rumah itu. Seluruh planet itu merupakan rumah 9 Raja Surgawi Absolut yang sangat luas. Namun bagian atas juga terbagi menjadi beberapa area. Misalnya, area inti 9 rumah Raja Surgawi Absolut dan berbagai area markas keluarga bangsawan. Selain itu terdapat pula beberapa area yang dijadikan tempat berkumpulnya masyarakat biasa, atau area komersial untuk konsumsi. Distrik awan yang menjulang tinggi merupakan distrik komersial. Ada restoran, pasar, rumah lelang, dan rumah bordil di sana. Distrik itu sangat makmur. Itu juga merupakan area yang paling banyak penduduknya. Saudara Lu, Ye Xiang itu telah dikurung dalam keluarga orang bersayap dan tidak berani keluar. Kemudian, dia tiba-tiba muncul di distrik awan yang membumbung tinggi dan berjalan dengan angkuh keluar masuk berbagai restoran dan rumah bordil sepanjang hari. Saya khawatir ada jebakan. Kita tidak bisa bertindak gegabah. Wu Ziqiong berkata sambil mengerutkan kening. Lu Ming mengangguk. Dia juga sudah memikirkan hal ini. Dia ingin membunuh Ye Xiang tetapi Lu Ming punya banyak musuh. Mungkin, pihak lain juga ingin membunuhnya. Namun, di kubu universal, tidak mudah bagi pihak lain untuk bergerak. Mungkin mereka ingin memancingnya keluar dan kemudian membunuhnya. Pikiran Lu Ming berputar cepat saat dia memikirkan tindakan balasan. Dia harus membunuh Ye Xiang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bernapas. Namun, semuanya tergantung pada bagaimana dia membunuh mereka. Bagaimana dengan ini? Mari kita tunggu dan amati situasinya terlebih dahulu. Kata Lu Ming. Dia bukan orang yang impulsif. Dia tahu mungkin ada konspirasi, tapi dia tetap saja membunuh dengan bodohnya. Bagus sekali. Jika terjadi sesuatu, kami akan segera memberi tahu Anda. Kata Wu Ming. Terima kasih semuanya. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Lu Ming, kepala keluarga Wu sudah tahu tentang situasimu. Dia berkata bahwa jika kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk bertanya. Keluarga Wu pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Kata Wu Ziqiong. Kepala keluarga Wu. Lu Ming sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kepala keluarga Wu telah mendengar tentang masalahnya. Mungkin Wu Zifeng memiliki peran dalam hal ini. Tolong bantu aku berterima kasih kepada kepala keluarga Wu. Jika sesuatu terjadi pada Lu Ming, aku tidak akan bersikap sopan. Lu Ming tersenyum. Setelah itu, Wu Ming dan yang lainnya pergi. Setelah Wu Ming dan yang lainnya pergi, Lu Ming hendak kembali ke kamarnya ketika sesosok melangkah di udara dari arah puncak Star Peak. Sosoknya anggun seperti makhluk surgawi. Siapa lagi kalau bukan roh indigo? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak cukup belajar dari pelajaran terakhir? Lu Ming melirik Lan Ling dan berkata dengan dingin. Dada Lan Ling naik turun karena marah. Dia tidak pernah seburuk ini sebelumnya. Lu Ming, apakah menurutmu aku ingin datang ke sini? Ayahku yang ingin bertemu denganmu. Lan Ling berkata sambil menggertakkan giginya. Senior Lan Sang, mungkinkah? Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Mungkinkah pedagang biru telah menemukan petunjuk dari cincin penyimpanan Raja Iblis Malam? Saya sudah mengirim pesan. Terserah kamu mau ikut atau tidak. Setelah Lan Ling selesai berbicara, dia berbalik dan pergi seperti angsa yang bangga. Lu Ming tersenyum. Dia tidak peduli dengan Lan Ling dan mengikutinya. Tidak lama kemudian, Lu Ming datang ke taman tempat saudagar biru tinggal untuk kedua kalinya. Senior, apakah kamu menemukanku karena kamu memiliki petunjuk tentang kristal Dewa 9 Absolut? Lu Ming tidak sabar untuk bertanya kepada pedagang biru itu segera setelah dia melihatnya. Benar sekali, kami punya petunjuk. Benar sekali. Lan Sang tersenyum. Raja Iblis Malam, menyegel proyeksi ke dalam senjata suci biasa adalah langkah yang bagus. Setelah berkata demikian, dia melihat ke tangannya dan sebuah kapak kuno muncul. Kapak ini hanyalah senjata dewa biasa yang berkualitas tinggi. Disegel di kapak ini, Lu Ming terkejut. Bab 3077, menemukan 9 kristal surgawi absolut. Melihat kapak di tangan Lan Sang, Lu Ming dipenuhi dengan keterkejutan. Ini memang kapak dari cincin penyimpanan Raja Iblis Malam.
Lu Ming telah memeriksanya beberapa kali sebelumnya tetapi tidak menemukan apapun. Jam tangan. Ayo, kata Lansang. Kemudian, kapak itu melayang di udara. Jari-jari Lansang terus-menerus menggambar rune, yang terbang ke kapak itu. Asyik, kapak itu bergetar sedikit, dan tanda-tanda muncul di atasnya. Rune pada kapak itu saling terkait dan memancarkan cahaya terang. Cahaya itu membentuk proyeksi di udara. Itulah Raja Iblis Malam dan ras es gelap. Lu Ming melihat bayangan Raja Iblis Malam pada proyeksi itu sekilas. Terlebih lagi, ada beberapa tokoh di samping Raja Iblis Malam, mereka semua berasal dari ras es gelap. Lu Ming pernah melihat orang-orang dari klan es gelap sebelumnya, jadi dia bisa mengenali mereka sekilas. Akan tetapi, baik Raja Iblis Malam maupun ras es gelap sangat hormat kepada sosok-sosok ini. Sosok-sosok itu ditutupi jubah hitam, dan wajah mereka tidak terlihat jelas. Kali ini, kami akan mengaturnya dengan baik. Pada saat itu, kami akan menyembunyikan 9 kristal Dewa Absolut dengan klan es gelapmu. Salah satu pria berjubah hitam berkata. Mata Lu Ming berbinar. Mereka memang sedang mendiskusikan masalah pencurian 9 kristal Dewa Pamungkas. Para anggota ras es gelap dan Raja Iblis Malam secara alami tunduk. Beberapa dari mereka berdiskusi sebentar tentang masalah spesifik pencurian 9 kristal Dewa Mutlak. Sayangnya, dari awal hingga akhir, mereka tidak mengetahui identitas beberapa pria berjubah hitam itu. 9 kristal Dewa Absolut memang ada di klan es gelap. Mata Lu Ming berbinar dan dia tampak gembira. Meskipun dia tidak tahu siapa yang bersekongkol dengan klan es gelap, dia akhirnya menemukan keberadaan 9 kristal surgawi mutlak. Selama dia bisa memusnahkan klan es gelap dan mengambil kembali 9 kristal surgawi mutlak, wilayah bintang Qintian akan baik-baik saja. Lu Ming, apa rencanamu? Lan Sang bertanya. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, kita akan menggunakan proyeksi ini untuk mempublikasikannya. Kata Lu Ming. Terlalu mudah. Mungkin kita bisa membuat rencana untuk menarik pasukan yang bekerja sama dengan klan es gelap dan menangkap mereka semua. Lan Sang berkata sambil tersenyum. Memancing dalangnya. Aku juga ingin, tapi apa ada caranya? Lu Ming bertanya. Ini, Anda harus memikirkannya sendiri. Saya hanya menyarankan. Lan Sang terkekeh seperti seekor rubah tua. Lu Ming terdiam. Namun, pada saat berikutnya, matanya berbinar. Dia telah memikirkan sebuah cara. Ketika Lu Ming pertama kali datang ke kediaman 9 Raja Surgawi Absolut, dia dicegat oleh sekelompok orang. Sekarang setelah dipikir-pikir, pihak lain mungkin sudah menduga bahwa ada bukti di cincin penyimpanan Raja Iblis Malam. Akan tetapi, pihak lain mungkin tidak mengetahui bukti apa yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Malam itu. Mereka berdua mungkin tidak tahu bahwa bukti yang ditinggalkan Raja Iblis Malam hanya mengungkap ras es gelap, tetapi tidak dalangnya. Pihak lain tidak jelas tentang hal itu. Itulah sebabnya mereka terburu-buru untuk membunuh Lu Ming dan mengambil buktinya. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, mungkin dia dapat menggunakan bukti yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Malam untuk memancingnya keluar atau memerasnya agar mengakuinya. Terlebih lagi, Lu Ming curiga bahwa orang di balik ini kemungkinan besar adalah keluarga Jin atau keluarga Qin. Ini karena setelah Lu Ming datang ke perkemahan Langit Bintang, dia telah menjadi sasaran kedua keluarga ini dan mereka ingin membunuhnya di setiap kesempatan. Dan EBSCP, mungkin pihak lain ingin membunuhnya dan mengambil cincin penyimpanan Raja Iblis Malam. Kalau begitu, aku mungkin bisa memanfaatkan masalah ini mengenai Yi Xiang. Banyak pikiran yang terlintas dalam benak Lu Ming. Lu Ming curiga bahwa Yi Xiang telah bersekutu dengan keluarga Jin dan Qin untuk memancingnya keluar dan kemudian membunuhnya. Kalau begitu, bisakah dia mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri, membesar-besarkan masalah, lalu memeras pihak lain, membuat pihak itu mengungkap jati dirinya. Akan tetapi, untuk melaksanakan rencana ini, ia membutuhkan kekuatan yang kuat untuk mendukungnya. Jika tidak, ia akan dibunuh oleh pihak lain sebelum rencananya dapat dilaksanakan. Saat memikirkan hal ini, Lu Ming memberitahu Lan Sang tentang sayap yang melayang dan rencananya. Tidak buruk, tidak buruk. Ini metode yang bagus. Setelah mendengar itu, Lan Sang menganggukkan kepalanya berulang kali. Dia menatap Lu Ming dengan tatapan yang lebih puas. Untuk dapat memikirkan metode seperti itu dalam waktu sesingkat itu, bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang awam. Untuk membalikkan keputusan Jing Yu,
seseorang tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga otak. Tanpa otak, seseorang tidak akan bisa melangkah jauh. Baiklah, mari kita ikuti rencana ini. Keselamatanmu ada di tangan Paman Mulan. Lan Sang tersenyum penuh percaya diri. Namun, jika kamu ingin membuat masalah besar, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Bukankah kamu memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Wu? Kamu bisa pergi dan meminjam kekuatan mereka. Kemudian, Lan Sang mengingatkannya. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Dia kemudian mendiskusikan rincian rencana itu dengan Lan Sang dan meninggalkan tempat itu. Setelah itu, Lu Ming mencari Wu Ming dan Wu Yue dan memberitahu mereka tentang rencananya. Baiklah, serahkan masalah ini pada kami. Kami akan segera mengirimkan beritanya kepada Tuan Muda Zifeng. Kata Wu Ming. Wu Ming segera mengirimkan pesan ke Wu Zifeng. Tidak lama kemudian, Wu Ming menerima balasan. Saudara Lu, jangan khawatir. Kepala keluarga telah mengatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Jika perlu, kepala keluarga akan mengambil tindakan sendiri. Kata Wu Ming. Terima kasih banyak. Lu Ming sangat gembira. Dengan bantuan keluarga Wu, rencana itu dapat terlaksana dengan lancar. Yi Xiang, aku akan mengambil nyawamu. Mata Lu Ming bersinar dengan kilatan dingin. Distrik Awan Tinggi merupakan distrik komersial terbesar di antara 9 rumah besar Raja Surgawi Absolut. Di sini, jalan-jalan saling bersilangan dan toko-toko membentuk hutan. Banyak orang berkumpul di sini, dan keadaannya sangat makmur. Penginapan di dalam awan adalah restoran terbesar di distrik Awan Tinggi, dan juga merupakan tempat yang romantis. Menara di awan, sesuai namanya, melayang di awan sepanjang tahun dan menutupi area yang luas. Siapapun yang minum di sini akan ditemani oleh seorang wanita muda dan cantik. Anggur yang enak dan makanan yang lezat juga merupakan yang terbaik, sehingga secara alami menarik banyak pelanggan. Menara di atas awan itu memiliki 3 lantai dan sangat besar. Meja-meja dan kursi-kursi mewah hampir semuanya ditempati oleh para tamu. Di salah satu meja dan kursi, Yi Xiang sedang minum bersama beberapa teman. Mereka ditemani oleh seorang wanita cantik. Yi Xiang sedang memeluk seorang wanita muda, membuatnya terkikik. Hahaha, ayo cantik, minumlah bersamaku. Yi Xiang tertawa dan mengangkat cangkirnya, meminta wanita itu untuk minum. Pelayan ini tidak akan sopan dengan anggur Tuan Muda Yi Xiang. Wanita itu mengambil gelas dan meminumnya sekaligus. Toleransi alkohol sangat baik. Yi Xiang bertepuk tangan dan memuji, bertindak arogan. Namun, kadang-kadang, kilatan tajam akan melintas di kedalaman matanya saat ia mengamati sekelilingnya. Lu Ming, aku harap kau akan muncul. Begitu kau muncul, itu akan menjadi hari kematianmu. Yi Xiang meraung di dalam hatinya, niat membunuhnya tak terbatas. Sebelumnya, dia takut pada Lu Ming dan bersembunyi di keluarga Winget Wan. Dia bahkan tidak berani kembali ke Star Sky Battalion. Kejadian ini sudah menjadi bahan tertawaan baginya. Dia membenci Lu Ming sampai ke akar-akarnya. Bab 3078 mengambil tindakan. Kali ini, Yi Xiang telah melangkah dengan angkuh ke distrik Awan Tinggi untuk memancing Lu Ming keluar. Begitu Lu Ming keluar, itu akan menjadi saat kematiannya. Namun, sudah beberapa hari berlalu dan Lu Ming belum juga datang. Hal ini membuatnya sedikit cemas. Orang ini terus berkata bahwa dia ingin membunuhku, tetapi dia tidak berani muncul. Dia juga orang yang tidak berguna. Tapi wanita tak berguna ini benar-benar cantik. Jika ada kesempatan, aku pasti akan mendapatkannya dan bermain dengannya. Pikiran Yi Xiang dipenuhi dengan pikiran-pikiran jahat. Ketika dia memikirkan kecantikan Qiu Yue yang tak tertandingi dan ekspresinya yang sempurna, matanya terbakar dengan api yang berkobar. Dibandingkan dengan Qiu Yue, dia tiba-tiba merasa bahwa kecantikan di pelukannya biasa saja. Tidak ada cara untuk membandingkannya sama sekali. Yang satu berada di langit, dan yang lainnya berada di tanah. Dan EBSCP, ketuk-ketuk-ketuk. Pada saat ini, suara langkah kaki yang tidak tergesa-gesa terdengar dari tangga dan menyebar ke seluruh lantai 3. Banyak orang memandang tangga itu dengan rasa ingin tahu. Ini adalah istana Raja Surgawi tingkat 9. Bahkan orang yang paling lemah sekalipun akan berada di alam dewa yang hampa. Bagaimana mungkin ada suara langkah kaki ketika orang-orang yang telah mencapai alam ini berjalan? Namun, kini ada seseorang yang berjalan dengan irama yang demikian.
Jelas bahwa hal ini dilakukan dengan sengaja, sehingga tentu saja menarik perhatian orang lain. Tak lama kemudian, seorang pemuda muncul dari tangga dan perlahan berjalan menuju lantai 3. Lu Ming. Mata Yixiang berbinar ketika dia melihat pemuda itu dan dia perlahan mengucapkan dua kata. Benar saja, pemuda yang menaiki tangga itu adalah Lu Ming. Lu Ming melangkah ke lantai 3, selangkah demi selangkah. Pandangannya langsung tertuju pada Yixiang. Ia kemudian melangkah maju, niat membunuh yang dingin terpancar darinya saat menyebar dan menekan ke arah Yixiang. Yixiang, akhirnya kau tidak bersembunyi di keluarga orang bersayap. Bagus sekali, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Lu Ming berkata dengan dingin, suaranya sedingin es. Di restoran, hati banyak orang bergetar, dan mereka mulai berdiskusi. Siapa anak ini? Dan kau ingin membunuh Yixiang? Yixiang adalah tuan muda dari keluarga orang bersayap. Orang ini benar-benar kurang ajar dan tidak ingin hidup lagi. Basis kultivasi Yixiang juga sangat mengejutkan. Anak ini tampaknya tidak memiliki basis kultivasi yang tinggi. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri jika ingin membunuh Yixiang. Mari kita tunggu dan lihat, akan ada pertunjukan. Restoran itu ramai dengan diskusi, dan mereka tampak seperti sedang menonton pertunjukan dan tidak peduli dengan masalah itu. Berani sekali kau, bocah. Apa yang kau katakan? Sebelum Yixiang sempat berkata apa-apa, seorang pemuda berusia 30-an menggebrak meja dan berdiri. Aura kekerasan menyerbu ke arah Lu Ming. Alam Raja Dewa setengah langkah. Pria muda yang tampak berusia 30-an itu adalah setengah langkah Raja Surgawi. Anak ini ingin membunuh tuan muda Yixiang. Sepertinya dia sudah bosan hidup. Di sampingnya, seorang pemuda lain berbicara dengan dingin. Dia tampak berusia 30-an. Namun, para pemuda ini telah lama melampaui batas usia mereka dan belum bergabung dengan kubu universal. Tentu saja, mereka tidak tahu tentang hasil pertempuran Lu Ming. Kalau tidak, mereka tidak akan berani mengatakan kata-kata seperti itu. Lu Ming, kau ingin membunuhku. Yixiang berkata dengan acuh tak acuh sambil terus minum, ekspresinya tenang. Dia telah menunggu kedatangan Lu Ming. Tentu saja, dia tidak panik sama sekali. Omong kosong. Beraninya kau menyentuh wanitaku. Nasibmu sudah ditentukan. Lu Ming berkata dengan dingin. Setelah selesai berbicara, dia melangkah maju, niat membunuhnya semakin kuat. Asyik. Tiba-tiba, seorang pemuda muncul di hadapan Lu Ming. Aura kekerasannya terus menekan Lu Ming. Aku bicara padamu, apa kau tidak mendengarku? Kata pemuda itu dengan marah. Jika kau tidak ingin mati, pergilah. Lu Ming berteriak dingin. Nak, apa yang kau katakan? Kau mencari kematian. Matilah, teriak pemuda itu dengan dingin. Ia membengkokkan jari-jarinya menjadi cakar dan mencakar kepala Lu Ming. Cakar pemuda itu berubah menjadi emas saat dia mengulurkan tangannya. Cakarnya menembus udara, menghasilkan suara siulan yang mengerikan. Keluarga Jin, hehe, sepertinya mereka benar-benar memasang jebakan untuk memancingku keluar. Lu Ming mencibir dalam hatinya lalu melayangkan pukulan. Mengaum, raungan naga keluar dari tinju Lu Ming. Kemudian, naga surgawi bercakar 9 menerkam dan bertabrakan dengan cakar pemuda itu. Pada saat berikutnya, pemuda itu menjerit melengking karena cakarnya telah meledak. Kemudian, naga surgawi bercakar 9 itu tidak berhenti dan menerkam ke arah pemuda itu. Ia mencabik-cabik tubuh pemuda itu dengan cakarnya dan mencabik-cabiknya. Pemuda dari keluarga Jin telah jatuh. Terjadi keheningan sejenak di restoran itu, dan banyak orang memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka Lu Ming begitu kuat hingga mampu membunuh seorang raja dewa setengah langkah hanya dengan mengangkat tangannya. Lu Ming, beraninya kau membunuhnya. Kau mencari kematian. Serang, bunuh dia bersama-sama. Yixiang meraung. Tentu saja, dia berpura-pura marah. Lu Ming membunuh orang sesuai dengan keinginannya. Beberapa orang di sekitarnya awalnya dikirim untuk mati. Jika Lu Ming membunuh seseorang, mereka akan punya 100 alasan untuk membunuhnya dan kubu universal tidak akan bisa berkata apa-apa. Membunuh. Bunuh bocah nakal ini. 3 pemuda lainnya di samping Yixiang berteriak marah. Aura kekerasan mereka meledak dan mereka menyerang Lu Ming. Ketiganya tidak tahu apa yang sedang direncanakan Yixiang dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Lu Ming berani membunuh anak buah mereka langsung marah dan menyerang Lu Ming. Kau benar-benar mencari kematian. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh.
Sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Dengan goyangan tombak panjang itu, sinar cahaya tombak meledak. Puff, puff, puff. Ketiga tombak itu dengan mudah menghancurkan serangan lawan dan menembus area di antara alisnya. Ketiga ahli muda itu terbunuh seketika. Yi Xiang, sekarang giliranmu. Tatapan dingin Luming tertuju pada Yi Xiang. Dia mengayunkan tombak panjangnya dan sinar tombak lainnya diarahkan ke Yi Xiang. Pada saat ini, hanya ada seorang pemuda yang tersisa di samping Yi Xiang. Pemuda ini tampak berusia 30-an dan memiliki sepasang sayap di punggungnya. Seperti Yi Xiang, dia juga orang bersayap petir. Pada saat ini, pemuda itu bergerak. Tubuhnya berkelebat dan dia muncul di depan Yi Xiang. Salah satu sayapnya tersapu seperti pisau. Ledakan. Sayapnya menebas sinar tombak Luming dan langsung hancur. Ledakan. Kemudian, aura kekerasan terpancar dari tubuh orang ini, dan restoran itu langsung diselimuti oleh tekanan yang mengerikan. Itulah God King. Dia masih di alam Raja Dewa tingkat kedua. Beberapa orang berteriak kaget. Pemuda bersayap itu berada di tingkat kedua alam Raja Dewa. Seperti yang diharapkan, ada seorang ahli di sisinya. Tatapan mata Luming berkedip. Dia tahu bahwa tidak akan mudah untuk membunuh Yi Xiang kali ini. Seperti yang diharapkan, pihak lain telah mengatur para ahli. Luming, beraninya kau membunuh seseorang di siang bolong. Kali ini, bahkan kubu universal pun takkan bisa menyelamatkanmu. Yi Xiang akhirnya berdiri, menunjuk Luming dan berteriak. Benar sekali. Kamu telah melakukan kejahatan tanpa alasan dan bahkan membunuh orang-orang keluarga Jinku. Kamu pantas mati 10.000 kali. Pada saat itu, terdengar suara dari atas. Menara di awan itu memiliki total 5 lantai, dan suara itu datang dari lantai keempat. Sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya melintas dan sekelompok orang muncul di samping Yi Xiang. Orang yang memimpin mengenakan jubah emas dan memiliki wajah yang tampan dan dingin. Dia adalah salah satu dari 4 pahlawan klan Jin, Jin Yuan. Di samping Jin Yuan, ada beberapa pria parubaya dengan aura yang kuat. Bab 3079, Membunuh Raja Dewa. Jin Yuan muncul di samping Yi Xiang bersama beberapa pria kekar. Dia menatap Luming dengan dingin. Apakah dia akhirnya muncul? Luming bergumam, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum dingin. Saat melihat Jin Yuan, Luming tahu bahwa tebakannya benar. Pihak lain memang sengaja mengatur ini untuk memancingnya masuk ke dalam perangkap. Sepertinya kau sudah lama menungguku di sini. Luming berkata dengan tenang. Luming, kau membunuh orang-orang keluarga Jinku tanpa alasan, dan kau bahkan ingin membunuh saudara Yi Xiang. Kau terlalu berani. Sekarang, mengapa kau tidak menyerah? Mungkinkah kau menunggu kami untuk bertindak? Jin Yuan mencibir. Beberapa orang tadi berasal dari keluarga Jin. Namun, mereka tidak terlalu berbakat. Keluarga Jin telah mendorong mereka keluar agar Luming membunuh mereka. Luming adalah orang yang membunuh lebih dulu. Jika mereka membunuh Luming setelah itu, tidak akan ada yang mengatakan apapun, bahkan jika Luming berasal dari kubu universal. Benar saja, Luming telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Semuanya berjalan sesuai rencana mereka. Emas batangan, kau berisik sekali. Ayo, datang dan kalahkan aku. Mari kita lihat apakah kau bisa mengalahkanku karena kau sudah kalah. Luming menatap Jin Yuan dengan acuh tak acuh, wajahnya penuh ejekan. Begitu dia mengatakan hal itu menarik gelombang kejutan dari orang lain di restoran itu. Apa maksud Luming? Mungkinkah dia bisa mengalahkan Jin Yuan? Tidak mungkin. Jin Yuan dikenal sebagai salah satu dari 4 pahlawan keluarga Jin. Dia telah lama membangkitkan faktor kekuatan surgawi. Bisakah Luming mengalahkan Jin Yuan? Itu mungkin saja. Kalau tidak, mengapa Luming berani mengatakan itu? Orang-orang di restoran itu sedang berdiskusi dengan sengit. Mereka terus-menerus melirik Jin Yuan dan Luming. Wajah Jin Yuan sangat muram, dan niat membunuhnya sangat kuat. Luming, sekarang bukan saatnya bertarung 1 lawan 1 denganmu. Kau telah membunuh seorang anggota keluarga Jin. Sudah saatnya kau membayarnya dengan nyawamu. Ayo, serbu dia. Batangan emas melambaikan tangannya. Ledakan. Seorang pria kekar melangkah keluar dari samping Jin Yuan, memancarkan aura yang kuat. Dan EBSP, ini adalah Raja Surgawi tingkat pertama. Auranya sepadat gunung, dan kulitnya bersinar dengan kilau keemasan seperti manusia emas. Ledakan. Raja Dewa dari klan Jin melemparkan telapak tangan ke arah Luming.
Kekosongan bergetar hebat dan kekuatan dahsyat menekan Luming seperti gelombang pasang. Begitu dia melancarkan gerakan, Luming bisa merasakan bahwa walaupun Raja Surgawi dari keluarga Jin ini memiliki basis kultivasi yang sama dengan Raja Iblis Malam, namun kekuatan tempurnya jelas berada di atas Raja Iblis Malam. Dalam sekejap, seluruh kekuatan suci dalam tubuh Luming meledak dan dia mengaktifkan formula karakter pertempuran yang melipat gandakan kekuatan tempurnya. Pembunuhan bulan. Mati. Luming berteriak pelan. Kemudian, cahaya tombak berbentuk bulan sabit melesat keluar. Dentang. Cahaya tombak berbentuk bulan sabit itu bertabrakan dengan telapak tangan God King, menciptakan ledakan yang dalam. Tabrakan keduanya menyebabkan gelombang energi menyapu ke segala arah. Seluruh restoran bergetar. Namun, pada saat berikutnya, dinding dan lantai restoran bersinar terang. Rune padat muncul dan menghalangi gelombang energi yang meluap. Sebagai penginapan terbesar di distrik awan melonjak, penginapan ini didukung oleh kekuatan yang dahsyat. Seluruh penginapan adalah harta karun, dan dipenuhi dengan formasi. Tidak perlu takut akan pertempuran di dalamnya. Namun, meja dan kursi mahal di samping mereka tidak terlindungi oleh formasi itu. Mereka berubah menjadi debu oleh gelombang kekuatan dari keduanya. Orang lain di restoran itu juga mundur. Namun, ada juga beberapa ahli di antara mereka. Ada cukup banyak Raja Dewa. Mereka semua mengedarkan kekuatan surgawi mereka dan memblokir dampak serangan Luming. Asyik, tombak panjang di tangan Luming bergetar terus-menerus. Sebuah kekuatan dahsyat melonjak keluar, menyebabkan sosok Luming melayang mundur. Sosok pihak lain hanya bergoyang sedikit sebelum stabil. Tanpa berubah menjadi tubuh dewa kunonya, Luming sedikit dirugikan dalam pertempuran langsung. Tetapi hal ini juga mengejutkan yang lainnya. Sekarang, banyak orang dapat melihat dengan jelas tingkat kultivasi Luming. Tingkat kultivasi Luming hanya berada di alam dewa surgawi tingkat ke-6. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa dewa surgawi tingkat ke-6 benar-benar dapat melawan eksistensi Raja Dewa tingkat pertama secara langsung. Membunuh. Setelah God King dari klan Jin memaksa Luming mundur, ia segera melancarkan serangan ganas. Telapak tangan emasnya merobek udara dan menuju ke arah Luming. Serangannya seperti badai. Namun, Luming tidak ingin melawannya secara langsung. Sebaliknya, ia menggunakan teknik 9 Kun Peng Surgawi. 9 Kun Peng Surgawi muncul di tubuh dan wajahnya. Dalam sekejap, sosok Luming menyerbu ke arah Yi Xiang. Kali ini, dia harus membunuh Yi Xiang. Asyik. Kecepatan Luming sangat mencengangkan. Ia menyerang Yi Xiang seperti sambaran petir. Sebelum ia mencapai Yi Xiang, kilatan tombak sudah menyerang Yi Xiang. Selamatkan aku. Yi Xiang terkejut. Mati. Ras manusia bersayap God King di samping Yi Xiang sudah siap. Dia mengepakkan sayap petirnya dan menebas cahaya tombak Luming, menghancurkannya. Namun, 9 rantai es segera terbang ke arah Yi Xiang seperti ular yang menari. Kamu mencari kematian. Matilah. God King dari manusia bersayap itu meraung dan meledak dengan aura yang kuat. Tubuhnya diselimuti oleh petir. Ledakan, ledakan, ledakan. Kilatan petir sebesar lengan melesat keluar dari tubuhnya dan menghantam rantai es. 9 rantai es itu meledak satu demi satu dengan serangkaian ledakan. Dalam sekejap, ke-9 rantai es itu meledak dan berubah menjadi udara dingin. God King dari ras manusia bersayap merupakan God King tingkat kedua. Raja Surgawi tingkat kedua benar-benar kuat, jauh lebih kuat daripada Raja Surgawi tingkat pertama. Apa yang disebut, satu tingkat lebih tinggi dapat menghancurkan yang lain, juga cocok untuk menggambarkan alam Raja Surgawi. Di alam Raja Dewa, mereka yang memiliki basis kultivasi lebih tinggi akan memiliki keunggulan mutlak atas mereka yang basis kultivasinya lebih rendah. Bahkan para jenius yang mengendalikan kekuatan surgawi tingkat dewa akan merasa sulit untuk melawan mereka yang basis kultivasinya lebih tinggi. Hanya beberapa orang jenius yang sangat mengerikan yang dapat melakukannya. Dan EBSCP, akibatnya, ketangguhan rantai es telah dihancurkan oleh pihak lain dalam satu gerakan. Membunuh. Kemudian, pihak lain berteriak dingin dan menekan telapak tangannya ke bawah. Langit yang penuh dengan petir menekan Luming. Akan tetapi, saat pihak lain hendak bergerak, sosok Luming melintas dan dia sudah bergegas ke sisi lain. Kali ini, bukan untuk membunuh Yi Xiang, tetapi, emas batangan. Ya, kali ini Luming menyerang Jin Yuan. Sebenarnya, alasan mengapa dia menyerang Yi Xiang hanyalah ilusi.
Target sebenarnya adalah Jin Yuan. Dalam proses bergerak maju, tubuh Lu Ming mengembang dengan cepat. Lu Ming tengah bertransformasi menjadi tubuh dewa kunonya. Yang menakjubkan, ketinggian lantai 3 restoran itu awalnya hanya belasan meter. Namun, seiring tubuh Lu Ming tumbuh dengan cepat, tinggi restoran itu juga bertambah cepat. Pada akhirnya, tingginya menjadi beberapa ratus meter dan panjang serta lebarnya juga bertambah beberapa kali lipat. Di menara di antara awan, seringkali ada orang-orang yang terlibat dalam konflik atau bahkan perkelahian. Ada orang-orang dari berbagai ras, dan mereka memiliki ukuran tubuh yang berbeda-beda. Oleh karena itu, seluruh menara di awan itu merupakan harta karun. Tidak hanya dipenuhi dengan formasi, tetapi juga dapat mengubah ukurannya dengan bebas. Asyik, setelah berubah menjadi tubuh dewa kuno, kekuatan tempur Lu Ming melonjak. Dia mengayunkan tombak panjangnya ke arah Jin Yuan. Bahkan sebelum tombak itu mencapai dirinya, gelombang kekuatan yang mengerikan telah menekan Jin Yuan, menyebabkan ekspresinya berubah. Bab 3080 takut karena akalnya. Memutuskan tangan tanpa izin. Raja Dewa dari klan Jin yang telah bertarung dengan Lu Ming sebelumnya berteriak. Telapak tangannya bersinar saat dia menggunakan tangan pemutus kekosongan untuk menyerang Lu Ming. Berdebar, serangan mereka bertabrakan sekali lagi. Kali ini gelombang kekuatan itu bahkan lebih mengerikan dan menyapu ke segala arah. Kemudian, sesosok tubuh itu mundur dan memuntahkan seteguk besar darah. Kali ini, giliran para Raja Dewa klan Jin yang mundur. God King dari keluarga Jin adalah God King tingkat pertama. Meskipun dia sedikit lebih kuat dari Night Demon Lord, dia tidak jauh lebih kuat. Sebelum Lu Ming berubah menjadi tubuh dewa kuno, dia sedikit dirugikan. Begitu dia berubah, kekuatan tempurnya benar-benar melampaui lawannya. Apa? Sumber, Novgo.co. Mata semua orang terbelalak saat melihatnya. Kemampuan yang baru saja ditunjukkan Lu Ming sudah sangat mengerikan. Namun, kemampuan yang baru saja ditunjukkan Lu Ming hanya bisa digambarkan sebagai mengejutkan. Satu gerakan saja telah melukai seorang God King. Setelah Lu Ming melukai lawannya, dia terus bergerak maju. Auranya yang ganas menyapu Jin Yuan seperti badai. Ekspresi Jin Yuan berubah drastis. Kemampuan Lu Ming telah meningkat pesat dibandingkan saat ia berada di kota kuno Bintang Bulan. Hal ini membuatnya iri, cemburu, dan benci. Bunuh, bunuh dia untukku. Serang bersama. Batangan emas meraung. Membunuh, membunuh, serang. Pria-pria kekar di samping Jin Yuan berteriak dan menyerang bersama. Masing-masing dari mereka mengeluarkan aura yang mengejutkan. Mereka semua berada di level pertama alam Raja Dewa. Tubuh mereka memancarkan cahaya keemasan saat mereka menyerang Lu Ming. Rantai es. Dengan satu pikiran, 9 rantai es terbentuk sekali lagi dan terbang ke depan, menghalangi serangan beberapa pria kekar dari keluarga Jin. God King tingkat pertama tidak mampu menghancurkan rantai es. Dia menggunakan rantai es untuk memblokir serangan beberapa orang. Kemudian, Lu Ming fokus pada satu orang dan membunuhnya. Pembunuhan bulan. Lu Ming berteriak keras dan mengerahkan hampir seluruh tenaganya untuk mengayunkan tombaknya ke salah satu pria kekar itu. Lu Ming kini mengerahkan seluruh tenaganya untuk melancarkan tebasan bulan. Kekuatannya sungguh dahsyat. Tebasan itu menembus pertahanan pria kekar itu dalam sekejap dan membelah tubuhnya menjadi dua. Seorang God King telah tumbang. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming membunuh ahli Raja Dewa dengan kekuatannya sendiri. Saat itu, meskipun Lu Ming telah membunuh Raja Iblis Malam, itu adalah serangan diam-diam oleh Lu Ming. Selain itu, Raja Iblis Malam dibunuh oleh Lu Ming ketika terluka parah. Sekarang, Lu Ming sepenuhnya mengandalkan kemampuannya sendiri untuk membunuh pihak lain. Bagaimana itu mungkin? Adegan ini mengejutkan Jin Yuan dan yang lainnya. Membunuh. Lu Ming mengeluarkan lolongan panjang dan auranya liar. Tombak panjangnya bergetar liar dan dia menebas terus-menerus. Dalam sekejap, Lu Ming melancarkan 3 jurus, Moon Cutting. 3 tombak berbentuk bulan sabit melesat ke arah 3 pria kekar itu. Meskipun ketiga pria itu sudah siap dan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, mereka masih terluka parah. Mereka terpental dan batuk darah. Misalnya, kecakapan bertarung orang seperti Jin Yuan sudah cukup untuk melawan God King tingkat pertama. Dia bahkan bisa menang. Ketika Lu Ming adalah Dewa Langit tingkat kelima, dia dapat menghancurkan Jin Yuan dan bahkan mengalahkan Chu Baxing yang lebih kuat dan yang lainnya. Sekarang Lu Ming telah menembus alam Dewa Surgawi tingkat ke-6,
kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada saat ia berada di kota kuno Starmoon. Secara alami mudah baginya untuk berhadapan dengan Raja Dewa tingkat pertama biasa. Beberapa penjaga alam God King tingkat pertama terbunuh atau terluka parah. Jin Yuan gemetar ketakutan dan segera mundur. Emas batangan, mati. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia melangkah maju dan tombak panjangnya menekan ke bawah dengan kekuatan Gunung Tai. Apa? Jin Yuan terkejut. Tepat saat dia hendak menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, sesosok tiba-tiba menyerbu dari sisi lain dan berdiri di depan Jin Yuan. Tubuhnya dipenuhi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Berdebar, pria itu menyerang dengan telapak tangannya dan mengenai tombak panjang itu. Lu Ming merasakan kekuatan dahsyat melonjak dari tombak panjang itu. Tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Tingkat kedua alam Raja Dewa. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Orang yang menyerang kemudian juga seorang pria kekar. Tidak diragukan lagi, dia juga seorang ahli dari keluarga Jin. Klan Jin juga memiliki ahli alam Raja Dewa tingkat kedua yang bergabung di restoran tersebut. Raja Dewa alam tingkat kedua, hahaha, cepat bunuh anak itu. Jin Yuan berteriak histeris. Ia begitu takut pada Lu Ming hingga hampir mengompol. Tuan muda Jin Yuan, jangan khawatir. Dia pasti sudah meninggal hari ini. Pakar dari keluarga Jin berkata dengan dingin. Dia seperti manusia emas, sangat mempesona. Alam Raja Dewa tingkat kedua jauh lebih kuat dibanding tingkat pertama. Meskipun Lu Ming mampu membunuh Raja Surgawi tingkat pertama, dia jelas bukan tandingan Raja Surgawi tingkat kedua. Raja Surgawi tingkat kedua melawan Raja Surgawi tingkat pertama pasti akan menjadi pertarungan langsung tanpa ada ketegangan. Wah, ahli alam God King tingkat kedua dari klan Jin melangkah maju dan menyerang Lu Ming. Dia mengayunkan telapak tangannya dan sebuah jejak telapak tangan besar menghantam Lu Ming, menyebabkan kekosongan bergetar. Itu adalah tangan pemisah kekosongan yang sama, tetapi God King tingkat kedua jauh lebih kuat daripada God King tingkat pertama. Namun, Lu Ming tidak menghindar. Dia bergerak dan menyerang pihak lain. Dia gila. Sebuah pikiran terlintas di benak banyak orang. Mereka mengira Lu Ming sudah gila. Dengan kekuatan tempur Lu Ming, dia jelas bukan tandingan Raja Dewa tingkat 2. Namun, dia masih berani menyerang lawannya. Apakah dia tidak mencari kematian? Kamu mencari kematian. Mata Jin Yuan berkilat tajam. Mati. Ahli God King tingkat kedua dari klan Jin berseru dan meningkatkan kekuatan telapak tangannya. Kiu-kiu. Pada saat ini, Lu Ming berteriak dengan suara rendah. Kemudian, Kiu-kiu yang telah berubah menjadi gelang dan berada di pergelangan tangan Lu Ming pun bergerak. Asyik, Kiu-kiu melesat keluar dan berubah menjadi bola. Sebuah tentakel menjulur keluar dari tubuhnya yang bulat dan berubah menjadi pedang, menebas keluar. Pedang Kiu-kiu telah berubah menjadi tebasan pada telapak tangan ahli keluarga Jin. Telapak tangan yang dipadatkan oleh ahli keluarga Jin benar-benar rapuh dan terpotong menjadi dua seperti tahu. Adegan ini mengejutkan para ahli keluarga Jin. Mereka semua tercengang. Serangan telapak tangannya yang berkekuatan penuh sangatlah kuat, tetapi dengan mudah dipatahkan oleh bola logam. Momen keterkejutannya telah menentukan nasibnya. Kiu-kiu bagaikan sambaran petir yang melesat ke arah ahli klan Jin, pedangnya terus menebas ke bawah. Ahli klan Jin hanya mengeluarkan raungan marah. Dia baru saja menyiapkan lapisan pertahanan ketika dia dipotong oleh pedang Kiu-kiu. Puci, pembelaan ahli keluarga Jin bagaikan kertas. Dia terpotong menjadi dua dan tewas di tempat. Kekuatan Kiu-kiu sangat mengerikan. Bahkan di alam Raja Dewa, ia dapat membunuh musuh di alam yang lebih tinggi. Sekarang Kiu-kiu telah berhasil mencapai alam Raja Dewa tingkat kedua, membunuh seseorang yang berada pada tingkat yang sama seperti dia adalah hal yang mudah. Melihat ini, Jin Yuan benar-benar tercengang. Otaknya berubah menjadi bubur, dan dia benar-benar tercengang. Dia tidak pernah menyangka kalau ahli Raja Dewa tingkat kedua dari keluarga Jin akan terbunuh begitu saja. Lari. Saat berikutnya, dia meraung dalam hatinya dan ingin mundur dan melarikan diri. Akan tetapi, bagaimana mungkin Lu Ming membiarkannya berbuat semaunya? Ledakan. Cahaya tombak besar menekan Jin Yuan. Bab 3081, Membunuh Jin Yuan. Lu Ming menusukkan tombaknya dan sinar tombak yang besar menekan Jin Yuan. Jin Yuan panik dan pikirannya kacau. Dia buru-buru mengedarkan kultivasinya untuk melawan,
tetapi dia bahkan tidak bisa mengerahkan setengah dari kekuatannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menjerit sekeras-kerasnya sebelum dia diledakkan oleh cahaya tombak Luming. Jin Yuan telah jatuh. Orang lain di restoran itu terkesiap kaget. Sesuatu yang besar terjadi. Mereka tahu sesuatu yang besar telah terjadi hari ini. Beberapa Raja Dewa klan Jin telah terbunuh berturut-turut. Sekarang, bahkan salah satu dari 4 pahlawan klan Jin, Jin Yuan, telah terbunuh. Jika klan Jin tahu tentang ini, mereka mungkin akan menjadi gila. Pada saat yang sama, dia terkejut dengan kekuatan Luming. Dia baru saja membunuh seorang ahli alam Raja Dewa tingkat pertama dari klan Jin dan sekarang dia bahkan telah membunuh seorang ahli alam Raja Dewa tingkat kedua. Makhluk hidup metalik. Itu makhluk hidup metalik. Sumber, Novgo.co. Pantas saja aku tidak merasakan aura apapun sebelumnya. Beberapa orang sedang berdiskusi. Ayo pergi. Pada saat ini, ahli alam Dewa Langit kedua dari ras manusia bersayap menyerbu keluar dari restoran bersama Yi Xiang. Dia terbang keluar jendela. Luming baru saja membunuh para ahli klan Jin dan Jin Yuan. Yi Xiang sudah ketakutan setengah mati. Ahli Raja Dewa tingkat kedua itu tidak berani tinggal diam sama sekali. Dia membawa Yi Xiang dan melarikan diri. Mereka salah perhitungan. Mereka tahu bahwa mereka salah perhitungan. Mereka tidak menyangka bahwa Luming memiliki makhluk logam yang mengerikan. Kau ingin melarikan diri. Tetaplah di sini hari ini. Luming berteriak dingin. Dia membawa Qiu-Qiu dan berlari keluar jendela dengan cepat. Ledakan. Begitu dia bergegas keluar jendela, Luming melepaskan tembakan. Cahaya tombak yang besar bagaikan pegunungan yang luas dan tak terbatas, menekan ke arah Yi Xiang dan ahli ras manusia bersayap. Arus udara dalam kehampaan itu didorong, menimbulkan suara keras yang membuat orang-orang di dekatnya khawatir. Semua orang di dekatnya berhenti untuk menonton. Memotong. Ahli dari suku manusia bersayap mengepakkan sayapnya dan seberkas cahaya tajam menyambar langit, menghancurkan cahaya tombak Luming. Namun, kecepatannya juga melambat. Qiu-Qiu memanfaatkan kesempatan itu dan terbang keluar, langsung mengejar Yalong Wing dan 2 lainnya. Tuan muda, pergilah dulu. Ahli ras manusia bersayap itu meraung dan tiba-tiba berbalik. Sepasang sayapnya membesar dengan cepat, dipenuhi oleh petir yang tak berujung. Kemudian, petir yang tak berujung itu menyambar ke arah wajah Qiu-Qiu. Namun, petir sama sekali tidak efektif melawan Qiu-Qiu. Qiu-Qiu sendiri membawa sejenis petir yang mengerikan dengan kekuatan yang tak terbatas. Jadi, ketika petir-petir ini mengenai tubuh Qiu-Qiu, mereka langsung diserap olehnya. Qiu-Qiu sama sekali tidak terhalang. Sosoknya melesat maju, lalu menebas ahli manusia bersayap itu dengan pedangnya. Orang ini juga tidak menyangka kalau petir itu tidak berpengaruh sedikit pun pada Qiu-Qiu, dan dia pun sedikit lengah. Puci, pedang Qiu-Qiu menebas ke bawah, dan orang ini terpotong menjadi 2. Ah! Yi Xiang begitu ketakutan hingga dia terus berteriak. Sekarang giliranmu, Luming berkata dengan dingin. Dia melangkah maju dan menyerang Yi Xiang. Berani sekali, kamu mencari kematian. Pada saat ini, beberapa raungan marah datang dari segala arah. Kemudian, beberapa aura mengerikan memenuhi udara dan memenuhi udara menuju Luming. Tubuh Luming bergetar hebat di bawah tekanan aura ini. Seolah-olah beberapa gunung dewa menekannya, hampir membuatnya muntah darah. Kemudian, beberapa sosok bergegas mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap, mereka sudah berada di samping Yi Xiang. Totalnya ada 3 orang, 3 pria kekar. Yang satu mengenakan jubah emas, yang satu memiliki sepasang sayap petir di punggungnya, dan yang satu lagi memiliki sisik di antara kedua alisnya. Satu dari klan Jin, satu dari ras manusia bersayap, dan yang terakhir dari klan Qin. Ketiganya telah berjaga di tepi menara di awan. Namun, Luming baru saja menyerbu dan Qiu-Qiu telah membunuh ahli suku manusia bersayap. Kejadiannya begitu cepat sehingga para ahli ini bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka baru bereaksi setelah ahli manusia bersayap itu terbunuh. Mereka bergegas dan melindungi Yi Xiang di tengah. Tingkat ketiga alam Raja Dewa. Ekspresi wajah Luming berubah serius. Ketiganya adalah ahli alam Raja Dewa tingkat ketiga. Kekuatan mereka sungguh mencengangkan. Mengingat kemampuan Luming, kemungkinan besar dia akan terbunuh dalam satu gerakan jika dia melawan Raja Surgawi tingkat ketiga. Hahaha, mereka sudah sampai. Mereka akhirnya sampai. Yi Xiang menghela napas lega,
lalu tertawa gila dalam hatinya, matanya dipenuhi dengan kebencian. Bunuh! Bunuh anak ini! Dia membunuh Jin Yuan! Dia membunuh Jin Yuan! Yi Xiang menjerit. Apa? Dia membunuh Jin Yuan? Kau harus mati! Pria kekar dari klan Jin itu mengeluarkan raungan marah ketika mendengar berita itu. Tubuhnya meletus dengan aura seperti gunung berapi. Kemarahannya membumbung tinggi ke langit, dan niat membunuhnya sangat dingin. Tubuhnya sedikit gemetar karena amarahnya. Dia melotot ke arah Lu Ming. Mereka telah salah perhitungan. Mereka telah salah perhitungan. Mereka telah berdiri berjaga di dekat menara di awan dan telah menyaksikan Lu Ming memasuki menara. Mereka melihat Lu Ming memasuki menara di awan sendirian. Karena itu, mereka tidak mengikutinya. Di menara di antara awan, ada beberapa raja dewa tingkat kedua dan pertama. Berurusan dengan Lu Ming akan menjadi hal yang mudah. Jika ada ahli yang mengikuti Lu Ming, mereka pasti harus memasuki menara di awan juga. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming akan memiliki makhluk logam bersamanya. Makhluk metalik itu sangat aneh. Ketika Lu Ming memakainya, itu seperti perhiasan. Seseorang hanya bisa merasakan ada sesuatu yang salah jika mereka merasakannya dengan saksama. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan telah menyia-nyiakan emas batangan. Bocah, aku akan menggiling tulangmu dan menyebarkan abumu. Ahli alam Raja Surgawi tingkat ketiga dari klan Jin berteriak. Aura kekerasannya mengunci Lu Ming. Lu Ming merasa seolah-olah ada gunung yang menekannya, membuatnya sulit bergerak. Bola-bola, Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Qiu-Qiu. Qiu-Qiu terbang kembali ke sisi Lu Ming dan berubah kembali menjadi gelang, yang dikenakan Lu Ming di pergelangan tangannya. Dengan bantuan kekuatan Qiu-Qiu, lengan Lu Ming bergetar dan menembus aura yang ditekan pihak lain. Namun, pada saat berikutnya, ahli klan Jin melangkah maju dan menyerbu ke arah Lu Ming seperti pelangi emas. Telapak tangannya berubah menjadi emas dan dia menamparkan ke arah Lu Ming. Sebuah ledakan dahsyat terdengar di udara, dan kekuatan yang mengerikan itu bagaikan tsunami. Alam Raja Dewa tingkat ketiga memiliki kekuatan surgawi yang amat sangat dahsyat, jauh melebihi alam tingkat kedua. Qiu-Qiu, aku mengandalkanmu. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Qiu-Qiu. Jangan khawatir, dia hanya Raja Dewa tingkat ketiga. Serahkan saja padaku. Suara Qiu-Qiu terdengar. Kemudian, tubuhnya menggeliat dan melilit tangan Lu Ming. Lu Ming mengambil tombak panjangnya dan melayangkan pukulan. Berdecit. Setelah pukulan Lu Ming, sambaran petir menyebar dari tubuh Qiu-Qiu. Ledakan. Tinju Lu Ming bertabrakan dengan telapak tangan ahli alam Raja Surgawi tingkat ketiga dari klan Jin. Ledakan yang mengguncang bumi meletus, dan gelombang yang mengerikan hampir membuat menara di awan terbang. Berdecit. Tubuh Qiu-Qiu dipenuhi dengan petir. Petir jenis ini berasal dari perunggu alam dewa kuno. Petir itu kuno dan kuat, dan kekuatannya sangat mengerikan. Petir menyambar dan menghancurkan telapak tangan ahli klan Jin. Kemudian, petir terus menyerang ahli klan Jin. Ahli alam God King tingkat ketiga dari klan Jin tersambar petir. Tubuhnya gemetar dan ia terpaksa mundur. Tubuhnya mati rasa dan ia hampir muntah darah. Bab 3082, para ahli bergerak serempak. Lu Ming telah memaksa ahli Raja Dewa keluarga Jin mundur dengan satu pukulan. Adegan ini hampir membuat Yi Xiang takut setengah mati. Serang. Kalian semua serang bersama dan bunuh bocah ini. Yi Xiang meraung. Anak ini jahat, ayo kita serang bersama. Kata ahli God King tingkat ketiga dari klan Jin. Ledakan. Ledakan. Para ahli alam Raja Dewa tingkat ketiga dari ras manusia bersayap dan para ahli keluarga Qin menyerang pada saat yang sama, memancarkan aura yang mengejutkan. Tiga ahli Raja Surgawi tingkat ketiga menyerang bersama-sama dengan momentum yang mengguncang bumi. Awalnya ada beberapa orang yang menonton di samping, tetapi sekarang mereka terus mundur, takut terkena dampak. Sumber, Novgo.co. Seseorang cepatlah datang. Pada saat ini, Yi Xiang berteriak ke kejauhan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia masih merasa sangat tidak yakin. Alasan utamanya adalah Lu Ming telah membuatnya terlalu takut. Bahkan dengan tiga ahli God King tingkat ketiga yang melindunginya, dia masih tidak percaya diri. Dia tahu pasti ada ahli dari tiga klan besar yang menjaga daerah itu, atau bahkan ahli yang lebih kuat. Orang-orang ini ada di sana untuk berjaga-jaga. Dalam rencana, mereka tidak perlu bergerak. Untuk berhadapan dengan Dewa Surgawi, sudah keterlaluan jika harus mengirim Raja Dewa.
Jika mereka mengirim seseorang yang lebih kuat, mereka akan ditertawakan. Tetapi sekarang, Yi Xiang hanya merasa sangat bingung dan berharap untuk memanggil lebih banyak ahli. Memutuskan tangan tanpa izin. Tinju Dewa Tujuh Luka. Tebasan petir. Saat Yi Xiang meraung, ketiga ahli itu menyerang pada saat yang sama. Tiga keterampilan unik diluncurkan ke arah Lu Ming. Menghadapi serangan semacam itu, bahkan seorang Raja Dewa biasa tingkat kedua pasti akan babak belur, apalagi Lu Ming yang hanya seorang ahli alam dewa kecil. Namun, Lu Ming memiliki Qiu-Qiu. Aku akan meledak. Qiu-Qiu berteriak. Ayo, Lu Ming berteriak dengan suara rendah dan melayangkan pukulan. Berdecit. Petir yang mengerikan memancar dari tubuh Qiu-Qiu. Kekuatan petir yang tak terbatas berubah menjadi 3 pedang petir dan menebas mereka bertiga. Ini adalah jurus pamungkas Qiu-Qiu dan Qiu-Qiu telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Terdengar 3 ledakan beruntun, diikuti beberapa teriakan. Lalu ketiga sosok itu mundur. 2 sosok jatuh ke tanah setelah didorong mundur. Tubuh mereka berwarna hitam dan tidak memiliki aura. Dia sudah meninggal. 2 dari mereka dibunuh oleh Qiu-Qiu. Kedua orang ini adalah ahli dari keluarga Jin dan keluarga Qin. Qiu-Qiu mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan semua kekuatan petir. Petir jenis itu benar-benar sangat mengerikan. Petir itu membunuh 2 eksistensi God King tingkat ketiga dalam satu serangan. Hanya God King dari ras manusia bersayap yang selamat. Namun, kondisinya juga sangat buruk. Karena God King dari ras manusia bersayap juga mengendalikan petir, daya tahannya terhadap petir sedikit lebih kuat. Meskipun dia tidak mati, tubuhnya hangus hitam seperti sepotong arang. Pada saat yang sama, dia memuntahkan seteguk darah dan auranya sangat lemah. Dia setengah mati. Aku. Kali ini, Yi Xiang begitu takut hingga hampir mengompol. Wajahnya pucat pasi dan tubuhnya gemetar tanpa henti. Kali ini, mari kita lihat siapa lagi yang akan datang menyelamatkanmu. Lu Ming melangkah maju dan datang ke sisi Yi Xiang. Dia mengulurkan tangannya dan meraih Yi Xiang. Tidak, ayah, selamatkan aku. Yi Xiang berteriak histeris. Lepaskan tuan mudaku. Pada saat ini, terdengar suara lolongan panjang dari kejauhan. Suara lolongan ini menembus langit dan mengguncang seluruh wilayah awan yang membumbung tinggi. Kemudian, sesosok tubuh melesat dengan kecepatan yang mengerikan. Sosok itu belum datang, tetapi aura mengerikan telah menyerbu bagai gelombang. Aura ini beberapa kali lebih mengerikan daripada God King tingkat ketiga. Ketika Yi Xiang berteriak tadi, para ahli yang menjaga tempat itu memang bergegas mendekat. Masih ada ahli, tetapi sudah terlambat. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Ia mencengkeram dengan tangannya yang besar dan kekuatan dahsyat menghancurkan Yi Xiang. Yi Xiang hanya menjerit kesakitan karena tidak mau sebelum ia berubah menjadi abu oleh tangan besar Lu Ming. Kamu mencari kematian. Orang yang bergegas itu mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan. Pedang mengerikan dengan kekuatan petir menebas Lu Ming, mencoba membunuhnya. Orang yang bergegas itu adalah seorang ahli dari keluarga manusia bersayap. Dia bergegas segera setelah mendengar teriakan Yi Xiang, tetapi dia masih selangkah terlalu lambat. Dia hanya bisa menyaksikan Yi Xiang terbunuh. Dia tidak menginginkan apapun selain menghancurkan tulang-tulang Lu Ming menjadi debu. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Dia seharusnya berada di tingkat keempat alam Raja Dewa. Lu Ming bisa merasakan kekuatan pihak lain. Dia sangat memahami bahwa kemampuannya saat ini jauh dari kemampuan seorang ahli. Tubuh Qiu-Qiu menggeliat cepat. Pada akhirnya, berubah menjadi baju besi yang menutupi seluruh tubuh Lu Ming. Ledakan. Lu Ming dan Qiu-Qiu mengerahkan segenap kekuatan mereka untuk melancarkan gerakan guna memblokir serangan pihak lawan. Dengan suara ledakan yang mengerikan, tubuh Lu Ming terlempar seperti bola meriam. Ia terbang ratusan mil dan memuntahkan seteguk darah. Baju zirah yang dibentuk Qiu-Qiu mulai retak. Lu Ming merasa tubuhnya seperti akan terbelah. Tubuhnya dipenuhi luka-luka mengerikan dan darah terus mengalir keluar. Kalau saja bukan karena perlindungan Qiu-Qiu tadi, dia pasti tidak akan tersisa sedikit pun. Namun, bahkan dengan perlindungan Qiu-Qiu, kultivasi Qiu-Qiu hanya berada di level kedua alam Raja Surgawi. Ia dapat membunuh Raja Surgawi level ketiga, tetapi masih belum cukup untuk melawan Raja Surgawi level keempat. Pihak lain menghancurkan pertahanan Qiu-Qiu dengan satu gerakan. Asyik, seorang lelaki tua kurus muncul di udara di depannya. Orang tua ini memiliki sepasang sayap petir di punggungnya,
jadi tentu saja dia adalah ahli dari keluarga manusia bersayap. Pada saat ini, tubuhnya sedikit gemetar karena amarahnya. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan saat dia menatap Luming. Kau membunuh tuan mudaku, mati, mati. Penatua manusia bersayap itu meraung dan menyerang Luming lagi. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh melesat dari belakang Luming dengan kecepatan yang sama mengejutkannya. Luming hanya merasakan kilatan angin kencang sebelum sesosok tubuh muncul di depannya. Sosok itu menyerang dengan telapak tangan dan bertukar pukulan dengan tetua ras manusia bersayap. Di langit, seolah-olah sebuah planet telah meledak. Energi tertumpah ke segala arah. Tubuh tetua suku bersayap itu terbang mundur sementara sosok di depan Luming mundur beberapa langkah. Keluarga Wu, kalian ingin melindungi anak ini. Setelah tetua manusia bersayap itu menenangkan dirinya, dia meraung dan melotot ke arah sosok di depan Luming. Orang yang tiba-tiba muncul di depan Luming adalah seorang ahli dari keluarga Wu. Tuan muda Luming, aku pasti akan melindungimu. Kata pakar keluarga Wu dengan tegas. Bisakah kamu melindungi mereka semua sendirian? Suara dingin terdengar dari kejauhan. Kemudian, banyak sosok bergegas datang dari segala arah. Setidaknya ada selusin siluet. Mereka semua adalah pria setengah baya atau pria tua. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat dalam. Mereka semua adalah ahli di alam Raja Surgawi tingkat keempat atau lebih tinggi. Pandangan Luming menyapu kerumunan dan menemukan bahwa ada orang-orang dari keluarga Jin, keluarga Qin, dan ras manusia bersayap. Hehe, kalian bertiga keluarga bangsawan besar benar-benar sangat menghargaiku. Untuk membunuhku, kalian tidak hanya menggunakan sayap terbang sebagai umpan, tetapi kalian juga mengirim begitu banyak ahli. Luming benar-benar merasa terhormat. Suara mengejek Luming terdengar. Di sekitarnya, banyak orang yang menonton pun tersadar dan secara garis besar mengerti apa yang telah terjadi.